Halo semuanya, apa kabar? Ibu yakin kalian tetap sehat dan semangat pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas kita sudah membahas yaitu tentang kekongruensi bangun datar. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu kesebangunan bangun datar. Bagaimana nanti kesebangunan bangun datar akan kita bahas dalam video ini. Tonton sampai habis videonya nak, selamat menyaksikan. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi lanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu kesebangunan bangun datar beraturan. Pada video sebelumnya kita membahas kekongruenan bangun datar beraturan. Sebelum kita mulai materi ini, ada baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran diharapkan yang pertama dapat menganalisis hubungan kesebangunan antara bangun datar. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan kesebangunan antara bangun datar. Jadi inilah nanti yang kita akan capai sesudah belajar materi ini. Kita mulai. Dua bangun datar sebangun apabila dipenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Apakah kekongruenan dengan kesebangunan sama? Tidak. Kalau kesebangunan itu belum tentu kongruen, tapi kalau sudah kongruen tentu sebangun ya. Itu dia bedanya nak ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Di sana ada segitiga ABC dan segitiga aksen B aksen C aksen. Kita mau lihat apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga aksen B aksen C aksen. Oke. Untuk segitiga ABC sudah lengkap semuanya nak ya. Ada AB-nya 3, ada AC-nya 5, ada BC-nya 4. Ada sudut A-nya 50 derajat, sudut B-nya berapa nak? Iya, siku-siku 90 derajat. Berarti sudut C-nya berapa? Iya, dari mana diperoleh itu nak? 180 kurang 140, jadi hasilnya 40 derajat. Kemudian untuk bangun yang kedua, bangun segitiga aksen B aksen C aksen. Di sana sudah ada aksen C aksen, hasilnya adalah 15. Kemudian A aksen, B aksen, hasilnya 9. Kemudian B aksen, C aksen belum diketahui yaitu Y. Apakah bisa kita cari Y-nya? Bisa nak, pakai apa? Pakai Pythagoras ya. Y ini kita cari dengan teorema Pythagoras, yaitu Y sama dengan akar dari 15 kuadrat kurang 9 kuadrat ya, sama dengan akar 225 kurang 81. Akar 144 sama dengan 12. Oke, syarat yang harus dipenuhi jika dua buah bidang sebangun. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan sudut di segitiga pertama dengan segitiga kedua. Sudut A berarti bersesuaian dengan sudut aksen sama dengan 50 derajat sama enak ya. Kemudian sudut B-nya bersesuaian dengan sudut B aksen sama-sama 90 derajat. Kemudian sudut C-nya bersesuaian dengan sudut C aksen sama-sama 40 derajat. Yang kedua mau kita cek sekarang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, yaitu kita dapat sekarang perbandingan pertama AB sebanding dengan A aksen B aksen. AB-nya 3, A aksen B aksennya 9, jadi 3 banding 9 sama dengan 1 banding 3. Yang kedua, BC sebanding dengan B aksen C aksen. BC-nya 4, kemudian B aksen C aksennya 12. Jadi 4 dibanding 12 sama dengan 1 banding 3. Kemudian terakhir, AC sebanding dengan A aksen C aksen sama dengan ya A aksen C aksennya AC-nya 5, A aksen C aksennya sama dengan 15. Jadi 5 banding 15 sama dengan 1 banding 3. Oke, karena kita peroleh sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, berarti
segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Supaya lebih paham nak, perhatikan contoh berikut ini. Baiklah nak, kita mulai dengan contoh yang pertama. Contoh pertama, perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga ya, segitiga namanya segitiga ABC. Diketahui AB-nya sama dengan 12 cm, DE-nya sama dengan 8 cm. Kemudian CE-nya sama dengan 10 cm. Jika perbandingan sisi DE banding DA sama dengan 2 banding 3, tentukanlah panjang BD. Oke, sekarang kita selesaikan. Yang pertama sekali dulu kita pindahkan, ada dua segitiga. Yang pertama segitiga yang paling kecil, yaitu segitiga CDE. Kemudian segitiga yang besar adalah segitiga CDA. Perhatikan ya nak ya, sudah digambarkan di sini. Kita isi sekarang ketahui. Ini dia DE-nya, berarti DE-nya 8 ya. Kemudian CE-nya 10. Siku-siku enak. Terus yang ketahui lagi BA-nya. Ini belum ketahui ya, BA-nya ini belum ketahui tadi. BA-nya tidak diketahui. Kita menentukan panjang BD. Oke, dari segitiga yang kecil, segitiga CDE, siku-siku di D, bisa kita cari CD-nya karena ya dengan kita goras. Berarti CD sama dengan akar dari CE kuadrat kurang DE kuadrat. Sama dengan CE-nya tadi 10, berarti 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Akar 10 kuadrat 100 kurang 64 ya, berarti akar 36 sama dengan 6. Oke, sudah kita dapat sekarang CD-nya sama dengan 6. CD-nya 6. Oke, sekarang mau kita cari adalah panjang BD. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dari perbandingan ini, perbandingan sisi ya. Yang diketahui dari soal dari sini kita tahu nih. BE banding BA sama dengan 2 banding 3. Ini bisa kita buat seperti ini nak ya, biar lebih paham kamu. 2 per banding 3. Oke, kita kali silang aja langsung. Berarti 2 BA sama dengan 3 DE. Oke. 2 BA, DE-nya diketahui kah? Oke, DE-nya adalah 8. Berarti 3 kali berapa nak? Kali 8. Berarti 2 BA sama yang berapa nak? 24. Oke. Diperolehlah BA-nya sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Sekarang kita tuliskan di gambar BA-nya 12 cm. Sekarang kita mau mencari panjang BD. Kita pakai sekarang perbandingan sisi pada segitiga ini. Perbandingan sisi pada segitiga. Yang pertama segitiga yang kecil, berarti CD berbanding mana nak? Ya, CD sama dengan nanti DE banding DA. Oke, CD banding CB sama dengan DE banding DA. DE banding DA. Kita tuliskan sekarang perbandingan sisi ya. Perbandingan sisi. Yang ini pertama CD banding CD sama dengan DE banding DA. Oke, CD-nya adalah 6. Kemudian CB-nya perhatikan ya, CB ini kalau CD ini 6, kita misalkan DB-nya X, berarti CB-nya 6 tambah X. Oke, 6 tambah X sama dengan DE-nya 8 per banyak 12. Oke, kita sederhanakan ya, lebih gampang ya. Ini tetap 6 per 6 tambah X sama dengan sama dibagi 4, berarti 2 per 3. Oke, sama-sama kita bagi berapa nih? Bagi 2 nak boleh ya, bagi 2 sebelah kiri, bagi 2 sebelah kanan, sehingga diperoleh bagi 2, 3 per 6 tambah X sama dengan bagi 2, 1 per 3. Aman ya nak? Tinggal kita kali silang. Ini kali silang sini, dikali silang berarti 9 sama dengan 6 tambah X. Oke, X sama dengan 9 kurang 6. X sama dengan 3 cm. Sehingga diperolehlah X itu sama dengan BD. BD sama dengan 3 cm.
Gimana, paham nak? Ya. Nggak terlalu rumit kan nak? Oke lah nak, supaya lebih paham, kita buat contoh 2 ya. Perhatikan contoh 2 berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ada sebuah trapesium A dan sebuah trapesium B. Katanya trapesium A sebangun dengan trapesium B, tentukanlah luas trapesium B. Oke, dari sini langkah pertama yang kita buat adalah ini dia trapesium A. Kita tarik garis dari sini ya ke sini ya. Ini adalah tinggi trapesium A. Kalau ini 6, berarti yang ininya 6. Oke, untuk trapesium B juga sama halnya. Kalau ini 18, kita ini sampai ke sini 18, ini kita misalkan ke sini X. Oke, sekarang kita cari dulu X-nya berapa. Kita cari X-nya dulu berapa. Kita pakai perbandingan sisi ya, nak ya. Perbandingan sisi. Lihat ya nak, yang sama sisinya. Sisinya yang sama lah. Yang pertama berarti ini sama dengan ini ya. Oke, kita bandingkan. Berarti 12 dibanding 18. Oke. Yang ini sama dengan mana nak? Yang ini berarti 6 banding X. Oke. Udah lebih gampang, ini kita sama-sama bagi 6. Hasilnya bagi 6 2/3. 2/3 sama dengan 6/X. Oke, sama-sama kita bagi 2 juga boleh ya, kiri dan kanan. Bagi 2, 1/3 ini ya. Bagi 2 komponennya, bagi 2 ini hasilnya 3/X. Nah, di sini ada begini bentuknya, tinggal kalikan silang aja. 1 kali X, X. Kemudian 3 kali 3, 9. Oke, diperoleh X-nya 9. Ini 9, berarti ini 9 ya, nak ya. Berarti ini 9. Oke, sekarang kita mencari tinggi trapesium A. Pakai apa nak? Pakai segitiga teorema Pythagoras saja ya, karena siku-siku di sini ya nak. Teorema Pythagoras, sehingga dapat TA sama dengan apa nak? Sama dengan akar dari sisi kirinya ya, 10 kuadrat kurang 6 kuadrat. Oke, sama dengan akar 100 kurang 36. Hasilnya angka berapa? 64 sama dengan 8. Oke, kita dapat sekarang tinggi trapesium A sama dengan 8 cm. Untuk menentukan luas trapesium B, berarti masih ada tinggi ya. Ada sisi jajarnya sudah ada, sisi jajar kedua sudah ada. Kemudian kita cari tinggi sekarang. Tinggi trapesium B. Oke, sini juga kita memakai perbandingan sisi ya. Perbandingan sisi. Berarti perbandingan sisi ini dengan yang ini sama dengan tinggi trapesium A dibanding tinggi trapesium B. Udah kuat ya? 12 per berapa nak? 18. Oke. Tinggi trapesium A. Tinggi trapesium A per tinggi trapesium B. Oke, 12 per 18 kita perkecil ya nak. Sama-sama bagi berapa tadi? Bagi 6, benar. 2/3 sama dengan tinggi trapesium A. Berapa tadi? 8 ya. 8 per tinggi trapesium B. Oke, sama-sama dibagi 2 nak. Bagi 2 kiri, bagi 2 kanan. Bagi 2, 1/3. Bagi 2, 4 per tinggi trapesium B. Sehingga diperolehlah tinggi trapesium B berapa nak? Kali silang. Hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Oke, aman sekarang. Sudah ada sisi sejajar ada 2, tinggi trapesium ada. Berarti kita mencari luas trapesium. Luas trapesium B sama dengan, gimana rumus luas nak? Nah, ini belajar di sini sudah, SMP sudah. Gimana luas trapesium? Ya, sisi sejajar 1 tambah sisi sejajar 2 dikali tinggi benar per 2. Oke, sisi sejajar 1 berapa? 9. Sisi sejajar 2 berapa? 18 ya. 18 dikali tingginya berapa? 12. Dibagi 2. Oke, lurus bagi 2 6. Tinggal dia 9 tambah 18 27 kali 6. Kita kalikan 42 4 162 cm kuadrat. Sehingga diperolehlah luas trapesium B sama dengan 162 cm kuadrat. Jadi yang kamu ingat nak dalam menentukan kesebangunan daripada bangun datar ya, kamu ingat perbandingannya, perbandingan daripada sisi-sisinya harus sama.
Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu nak untuk menyelesaikan tugas matematikanya yang menyangkut materi bangunan datar. Dan kalau misalnya kamu belum paham, boleh di chat melalui komentar di video atau chat melalui WA. Pesan ibu, jaga kesehatan, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.